Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang surah Az-Zalzalah. Sebelumnya yuk kita membuka pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke dalam materi, sekarang coba diperhatikan video berikut. Amati dengan sesama ya. Anak-anak, setelah mengamati video, bagaimana tanggapan kalian tentang video tersebut? Kira-kira video tersebut menggambarkan peristiwa apa, ayo? Ya, dalam video tersebut menggambarkan tentang keadaan bumi ketika terjadi guncangan yang sangat dahsyat sampai air laut meluap, gunung meletus, dan bumi menjadi hancur berkeping-keping. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jadi pada bab ini kita akan mempelajari tentang peristiwa hari kiamat melalui penjelasan surah Az-Zalzalah. Yang tujuannya setelah mempelajari materi ini diharapkan anak-anak mampu yang pertama membaca surah Az-Zalzalah dengan tartil, yang kedua membaca terjemah dan mufradat surat Az-Zalzalah, yang ketiga menghafal surat Az-Zalzalah, yang keempat menjelaskan isi kandungan surat Az-Zalzalah, dan yang terakhir menulis surah Az-Zalzalah. Anak-anak, surat Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Surat Az-Zalzalah merupakan urutan ke-99 di dalam Al-Quran. Surat Az-Zalzalah termasuk surat Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Nah, nama surat Az-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang berarti guncangan. Anak-anak, berikut ini adalah surah Az-Zalzalah. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itulah bacaan dari surah Az-Zalzalah. Anak-anak bisa menghafalkan surat Az-Zalzalah dengan cara membacanya secara berulang-ulang. Mulai dari ayat pertama, diulangi lagi sampai ayat selanjutnya dan sampai selesai di ayat 8. Selain itu juga bisa dibantu dengan cara memahami arti per ayatnya sehingga lebih mudah untuk menghafalkan. Diperhatikan tulisannya juga ya, sehingga anak-anak bisa menulis surah Az-Zalzalah dengan benar. Nah, berikut ini akan Ibu Guru tampilkan terjemahan per ayat dari surah Az-Zalzalah. Ayat yang pertama, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat kedua, Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat ketiga, wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Ayat keempat,
Yauma idzil tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Ayat kelima, bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Ayat ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Ayat ke-7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Dan ayat ke-8, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Nah anak-anak, untuk mempermudah memahami isi kandungan ayat surah Az-Zalzalah, ayo bacalah mufrodat berikut. Idza zulzilati, apabila digunjangkan, al-ardu, bumi, wa akhrajati, dan mengeluarkan, athqalaha, beban-beban berat yang dikandungnya, wa qala, bertanya, al-insanu, manusia, malaha, apa yang terjadi, yauma idin, pada hari itu, tuhaddisu, menyampaikan, akhbaroha, beritanya, bi anna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, awhalaha, telah memerintahkan, yasduru, manusia keluar dari kuburnya, ashtatal, berkelompok-kelompok, liyurau, untuk diperlihatkan, a'malahum, semua perbuatannya, faman, maka barang siapa, ya'mal, mengerjakan kebaikan, mithqala, seberat, khairon, kebaikan, syarron, kejahatan, yarohu, balasannya. Nah anak-anak, kalian telah membaca mufrodat dari surah Az-Zalzalah, yang harapannya kalian bisa memahami dengan mudah isi kandungan dari surah Az-Zalzalah. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan isi kandungan dari surah Az-Zalzalah. Coba diperhatikan isi kandungan surah Az-Zalzalah ayat pertama dan kedua, yakni tentang kejadian hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan bahwa ketika hari kiamat tiba, bumi akan berguncang dengan sangat dahsyat. Akibat dahsyatnya guncangan tersebut, bumi akan mengeluarkan segala apa yang terkandung di dalamnya, baik berupa jasad-jasad berbagai makhluk, barang tambang, maupun leher yang panas. Pada ayat ketiga, manusia kebingungan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian di bumi ketika hari kiamat, mereka kebingungan, bertanya-tanya, apa yang telah terjadi dengan bumi? Padahal sebelumnya bumi dalam keadaan tenang dan orang-orang beraktivitas dengan nyaman. Mereka berlarian ke sana kemari mencari perlindungan dan terpisah dengan sanak saudaranya. Mereka bingung menyelamatkan dirinya masing-masing. Pada ayat keempat dan kelima, Allah berkuasa atas kejadian di bumi. Ketika hari kiamat, bumi akan memberitakan tentang apa yang terjadi di atas permukaannya, yakni tentang perbuatan manusia. Bumi berbuat demikian karena Allah lah yang telah memerintahkan dan mengizinkannya. Ayat ke-6, Allah membangkitkan manusia. Setelah dunia dan alam semesta binasa, manusia dibangkitkan Allah dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Ketika dia melakukan perbuatan baik selama di dunia, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Namun jika dia melakukan perbuatan yang buruk selama di dunia, maka dia akan dibangkitkan pula dalam keadaan yang buruk pula. Setiap orang akan diperlihatkan balasan atas perbuatan mereka ketika di dunia. Dan pada ayat ke-7 dan ke-8, balasan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap amal kebaikan maupun amal keburukan, meskipun hanya kecil sekecil zarrah atau sekecil biji atom, maka di akhirat nanti akan terlihat balasannya. Anak-anakku semua, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah hari kiamat merupakan hari kehancuran seluruh alam semesta.
Pada hari itu, bumi berguncang dengan dahsyat. Gunung meletus mengeluarkan lahar panas dan semua manusia kebingungan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semua manusia dalam keadaan sesuai dengan amalannya saat di dunia. Perhitungan Allah sangat adil, sehingga orang yang melakukan kebaikan meskipun sedikit akan mendapatkan balasan. Begitu juga dengan orang yang melakukan keburukan, meskipun hanya sedikit saja, maka dia juga akan mendapatkan siksa. Oleh sebab itu, ayo kita senantiasa meningkatkan ibadah dan memperbanyak amal kebaikan agar selamat dunia dan di akhirat kelak. Demikian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.